mendidik, menginspirasi. Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena atas karunia dan nikmat-nikmatnya lah kita masih bisa kembali untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi diri kita. Begitu juga kita masih bisa untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, ketaatan dan amal kebaikan. Di antaranya adalah dengan tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim, yaitu berpegang teguh terhadap apa yang dipegang teguh oleh para sahabat dan kita berusaha untuk mengikuti mereka, baik dalam beribadah, di dalam berakidah, di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah dan dalam segala aspek kehidupannya. Yang kedua, kita membahas tentang watarkul bid'ai wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Meninggalkan yang namanya kebid'ahan, yaitu hal-hal yang menyelisihi sunnah, dan hal-hal yang menyelisihi sunnah itu adalah kesesatan. Dan yang ketiga, kita membahas tentang watarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk dengan para pengikut hawa nafsu. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang watarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Yaitu kita akan membahas khususnya menghindari mereka orang-orang yang selalu memperturuti hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sering membuat hal-hal yang menyelisihi sunnah. Dan sudah disebutkan bahwasanya siapa lagi yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yaitu yang diikuti, ditaati. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan di antara tiga hal yang membinasakan adalah hawa nafsu yang diikuti, hawa muttaba. Ketika Rasulullah mengingatkan salasun muhlikat, ada tiga hal yang bisa membinasakan, yaitu hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti.
Oleh karena itu, kita berusaha untuk menghindari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Apalagi ya mereka-mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu tentu saja tidak menyukai dengan yang namanya ahlu sunnah. Sebagai ciri-ciri mereka atau tanda-tanda mereka. Ya, orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, mereka tidak menyukai ahlu sunnah. Ya, sekaligus ini merupakan ciri pertama atau tanda ya pengikut hawa nafsu atau tanda ahlul bid'ah wal ahwa adalah ya dia memusuhi ahlus sunnah, ahlul hadis, ya. Kemudian mencelanya juga, bukan cuma tidak suka atau benci atau memusuhi, mencela habis-habisan. Ya, mencela ahlus sunnah, mencela orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, ya, kepada hadis, bahkan kadang memberikan julukan-julukan, lakop-lakop ya untuk membuat orang lari daripadanya, sehingga ahlus sunnah atau ahlul hadis tidak disukai, ya, tidak disenangi. Ya, inilah ciri utama mereka, benci kepada ahlus sunnah, bahkan berusaha untuk mencela dan memusuhinya, ya, ditambah lagi dengan memberikan lakop-lakop yang membuat orang lari, ya, dari ahlu sunnah. Ya, misalnya orang ya akan lari kalau dibilang, ini haluan keras, akhirnya orang lari daripadanya. Atau katakanlah mungkin, ini Wahabi, ya, dimana Wahabi itu menurut mereka adalah orang-orang yang keras, ya, orang-orang yang tidak toleran dan seterusnya, ya, membuat orang lari, ya, atau dengan julukan-julukan yang macam-macam. Ya, ini ciri mereka. Karena itu kita berusaha untuk menghindari mereka, ya, orang-orang yang tidak suka terhadap sunnah, orang-orang yang suka mencela, ya, ahli sunnah, memusuhinya, memberikan lakop-lakop, ya, itu kita disuruh untuk menghindarinya agar kita tidak terjerumus ikut-ikutan mereka, ikut-ikutan untuk memusuhi ahli sunnah, ikut-ikutan untuk ya mencela, ya, dan memberikan lakop-lakop. Maka ya banyak para asar, para salafus soleh ya mengingatkan ya hal itu. Ya, diantaranya seperti yang sudah kita ketahui disebutkan dalam ya Syarh Sunnah milik Imam Al-Barbahari, wa idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'ah fahdharhu fa innal ladzi akhfa anka aksar mimma adhar. Dan apabila muncul di hadapanmu seseorang yang dia itu yang melakukan beberapa bid'ah, maka hendaklah kamu menghindarinya. Sesungguhnya apa yang tersembunyi itu lebih banyak daripada apa yang kelihatan. Ya, yang nampak. Ya, kita nampak sedikit dia melakukan sunnah, masih banyak lagi ternyata ya hal-hal yang disembunyikan, yaitu yang menyelisihi sunnah yang dilakukan oleh mereka menyelisihi sunnah. Bahkan ya disebutkan dalam perkataan para salaf, sahibu hawa, yang namanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, fala tujalishu, maka janganlah kamu duduk-duduk dengan mereka. Ya, jangan bergaul dengan mereka, wala takut ma'ahu, dan jangan ya sejajar sebangku bersamanya,
wala tasma' kalamahu, dan jangan kamu mau mendengarkan perkataannya, wala tamshi ma'ahu fi tariqin, dan jangan kamu mau berjalan bersama-sama dengan dia. Fa innila aminu antastahilli tariqatahu, sesungguhnya saya itu merasa tidak aman, merasa khawatir ya nanti kamu akan ya menghalalkan jalan yang ditempuh oleh dia, fatahlak ma'ahu, yang akhirnya kamu akan binasa bersamanya. Ya, ini ya perkataan para salaf itu banyak sekali ya disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga yang lainnya menyebutkan ya tentang para salaf mengingatkan agar jangan ya mengikuti, jangan ikut-ikutan dengan orang yang suka memperturuti hawa nafsu ya, atau duduk-duduk dengan mereka, mendengarkan bicaranya mereka dan seterusnya. Karena sesungguhnya mereka memiliki beberapa kerancuan dan syubhat. Ya, dan diingatkan bahwasanya yang namanya syubhat, diingatkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, asyubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Yang namanya syubhat itu menyambar-nyambar ya, bagaikan petir, sementara hati itu lemah. Oleh karena itu sering terjangkit ya kerancuan, terjangkit syubhat yang namanya hati. Ya, maka kita berusaha untuk menghindari mereka-mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan mereka, ya apalagi kalau belum punya dasar yang kuat ya dalam manhaj ahlu sunnah, maka dikhawatirkan akan ya tertanam di situ beberapa dasar-dasar ahlul bid'ah wal ahwa yang akhirnya akan dilakukan. Jadi ya supaya kita bisa menghindarinya, karena ini merupakan kesempurnaan daripada orang yang melakukan kebenaran, adalah mengetahui jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan ahlul bid'ah. Ya artinya setelah seseorang mengetahui sunnah, maka mengetahui lawannya. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, maka melarang lawannya. Begitulah supaya ya menjadi orang-orang yang ya sempurna di dalam berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita berusaha bersama-sama ahlus sunnah sebaliknya menghindari orang-orang yang sering menyelisihi sunnah atau orang-orang yang sering mengikuti hawa nafsu. Ya, tadi sudah kita sebutkan yang pertama cirinya itu adalah sangat benci terhadap ahlus sunnah, ahlul hadis, ahlul athar, ya, atau at-taifatul mansurah, atau ya al-firqatun najiyah, atau as-salafiyun, itu nama-nama yang ada. Ya, itu sangat benci. Ya, bahkan sering mencaci maki dan menghina mereka. Ya, bahkan memberikan lakop-lakop yang tidak disukai oleh orang-orang supaya orang-orang menghindar. Ya, kemudian ciri yang kedua, ya, itu diam terhadap orang-orang yang melakukan kesesatan dan kebatilan. Ya, jadi mereka diam, tidak mau untuk amar ma'ruf nahi mungkar, malah menggunakan kaidah nata'awanu fi mattafaqna wa ya'diru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ya, yaitu kita tolong menolong saja dalam hal-hal yang disepakati kebaikannya. Wa ya'diru ba'duna ba'dan, dan kita beri udurlah kepada
ya mereka-mereka fi makhtalafna fi, ya yang kita berselisih di dalamnya. Ini nggak benar. Artinya diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan ya fondasi Islam yang sangat kuat. Dengan itu Islam bisa tegak. Ya, adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, oleh karena itu ya kaidah yang dibangun ini yaitu nata'awanu fi mattafaqna wa ya'dziru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi, itu adalah kaidah yang batil. Ya, kita tolong menolong dalam hal yang disepakati saja dan memberi udzur terhadap apa yang diperselisihkan kita. Enggak, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di antara sesama mukmin. Ya, harus tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, iya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar terhadap teman-teman kita sebagai bukti tanda cinta kita kepada mereka itu harus dilakukan. Jadi tidak diam ya terhadap mereka-mereka yang terjerumus dalam kebatilan dan kesesatan. Ya, tidak diam terhadap mereka-mereka yang melakukan ya kebid'ahan. Perlu kita ingatkan. Perlu kita nasihati dengan baik, dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Nah, ini ciri yang kedua. Ya, orang-orang yang sering memperturuti hawa nafsu itu menggunakan kaidah ya nata'awanu fi mattafaqna ya fi mattafaqna alaih wa ya'dziru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Ya, sekali lagi ini kaidah yang batilah, menafikan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yaitu memberi udzur sebagian kita kepada sebagian yang lain terhadap apa-apa yang diperselisihkan. Ya. Nah, kalau memang ya memberi udzur terhadap seseorang ya pada saudara kita karena tidak bisa melakukan sesuatu, iya, itu harus diberi udzur dia. Tapi kalau ya terhadap kebatilan yang dilakukan, kita harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada saling nasihat menasihati. Sebagaimana ciri orang yang beriman itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surat Al-Baqarah At-Taubah ya ayat 71. Ya, ayat 70 Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu. Ya, artinya ini ciri orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. At-Taubah ayat 71. Ini ciri yang kedua. Ya, diam, mereka diam ya terhadap ahlul batil dan orang-orang yang melakukan kesesatan. Ya, kalau ahlus sunnah tidak diam terhadap kesesatan atau kebatilan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diam dari hal yang salah. Ya, oleh karena itu diamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu itu merupakan ketetapan dari Rasul. Artinya menunjukkan bolehnya. Seperti diamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu memakan daging dhab. Ya, sementara Rasul tidak memakannya. Ya, Rasulullah diam saja ketika sahabat yang mulia Khalid bin Walid memakan daging dhab. Oleh karena itu para ulama mengambil lahmid dhab, bolehnya memakan daging dhab berdasarkan ketetapan atau persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi diam, tidak melarangnya. Ya, begitu juga ya sahabat yang sholat sunnah sebelum maghrib, padahal Rasul tidak melakukannya. Maka Rasul mengatakan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'a. Silahkan ya sholat sebelum maghrib.
Ya silakan kalau mau sholat sebelum maghrib. Ayo silakan sholat sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Ya bagi siapa yang menginginkan sholat. Ya ini ya akhirnya para ulama mengatakan bolehnya sholat sebelum maghrib. Akan tetapi ini bukan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah ba'diyah maghribnya. Ya dan rawatib yang lain yang telah disebutkan atau dijelaskan oleh para ulama. Begitu juga sahabat yang melakukan qadha qabliyah subuh oleh Rasulullah didiamkan. Ya, pertama ketika Rasul melihat sahabat ini setelah sholat subuh bersamanya kok berdiri sholat lagi, ditegur. Ya, jadi Rasulullah enggak diam dari hal yang salah. Ya, tapi setelah sahabat ini menjelaskan, wahai Rasul, sesungguhnya saya terbiasa sholat sunnah sebelum subuh. Nah, ketika saya bangun, ternyata sholat subuh sudah ditegakkan. Nah, 2 rakaat ini, ya, itu sebagai qadha qabliyah subuh saya. Ya, maka Rasulullah akhirnya ya membolehkan, sahabat-sahabat lain melakukan juga didiamkan, menunjukkan diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bolehnya. Ya, ini. Kemudian ciri yang ketiga dari ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang sering mengikuti hawa nafsu, itu adalah ya berusaha untuk meminta tolong pada para pemimpin atau penguasa dalam menghabisi pengikut kebenaran, dalam menghabisi ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadi katakanlah bahasa kasarannya menjilat mereka, ya, dalam rangka untuk ya membasmi atau menghabiskan orang-orang yang melakukan kebenaran, ahlus sunnati wal jamaah. Ya, ini ciri ya mereka suka menjilat ya penguasa atau pemerintahnya ya dengan melakukan hal-hal yang pemerintah menyukainya, ya, kemudian akhirnya mereka mendukung walaupun pemerintahnya salah atau mungkin katakanlah penguasanya salah, pemimpinnya salah, tapi dia dukung untuk mengambil simpati dari pemerintah, kemudian mulai dihasut ya agar menghabisi ahlu sunnah atau katakanlah orang-orang yang melakukan kebenaran. Nah, ini sekaligus ciri mereka juga. Ya, mereka suka ya menghasut penguasa, pemimpin, ya mendekati mereka supaya mereka bisa menghabisi orang-orang yang menentang mereka, yaitu ahlus sunnah ya wal jamaah, orang-orang yang ya melakukan kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, serta para pemirsa ya Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Selanjutnya di antara ciri pengikut hawa nafsu, ya selain 3 yang sudah kita sebutkan, ya yang pertama tadi adalah ya memusuhi ahlu sunnah, benci kepada ahlu sunnah, ya bahkan mencaci maki mereka, ya bahkan memberi lakop-lakop yang jelek kepada mereka supaya orang-orang lari daripadanya. Ya, kemudian yang kedua, diam terhadap ya kebatilan dan juga kesalahan terhadap kebid'ahan. Artinya mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah mereka menghasut mereka untuk menyerang dan menghabisi ya kebenaran, ya orang-orang yang melakukan kebenaran, ya untuk menghabisi lawan mereka ahlu sunnah, ya dan seterusnya. Ya, dan yang keempat ini adalah ciri-cirinya adalah ya mereka bersungguh-sungguh di dalam ya beribadah dan berlebih-lebihan. Mereka semangat dan berlebih-lebihan. Ya, jadi
semangat dalam hal ini semangat yang berarti negatif karena tidak sesuai dengan tuntunan. Semangat apa saja dilakukan, ya, bahkan berlebih-lebihan di dalam beribadah, ya, di dalam melakukan ibadah. Artinya merasa ya dirinya lebih baik dari Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Ya, karena mereka melakukan lebih. Katakanlah puasa yang dilakukan oleh Rasul begitu saja, tapi mereka berusaha puasa ya setiap hari. Nah, itu merasa mereka lebih mampu. Nah, ini itu ciri-ciri ya para pengikut hawa nafsu. Ya, para pengikut hawa nafsu itu merasa dirinya lebih baik dan juga berlebih-lebihan di dalam melakukan ya ibadah, ya, menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Yang namanya mencukupkan diri dengan sunnah itu adalah lebih baik daripada bersungguh-sungguh ijtihad, ya, tapi dalam kebid'ahan, dalam hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Kemudian ya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di antara ciri pengikut hawa nafsu itu adalah mereka meremehkan kebenaran. Ya, meremehkan kebenaran, bahkan meremehkan orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya, begitu juga mereka ya menganggap ya dirinya lah yang paling ya baik untuk diikuti. Ya. Jadi meremehkan kebenaran, nggak mau mengikuti kebenaran, ya, karena merasa dirinya lebih baik untuk diikuti, ya. Nah, ini yang masalah karena orang yang tidak melakukan kebenaran itu ada 3. Yang pertama karena tidak tahu, ya, kalau itu kebenaran sehingga dia tidak melakukannya. Yang kedua karena sombong. Sombong yaitu seperti dikatakan oleh Rasul, batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan ya meremehkan manusia. Dan yang keempat adalah yang ketiga adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Ya, oleh karena itu ciri pengikut hawa nafsu adalah ya tidak melakukan kebenaran, bahkan menolaknya, ya, menolak kebenaran, ya, tidak ya melakukan kebenaran, bahkan meremehkan kebenaran dan meremehkan orang-orang yang melakukan ya kebenaran ya tersebut. Ya, beda dengan ahlu sunnah menjunjung tinggi kebenaran, ya, menjunjung tinggi kebenaran dan menghormati orang-orang yang melakukan kebenaran, memuliakan orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya, berbeda dengan sekali lagi ahlul bid'ah wal ahwa, para pengikut hawa nafsu, mereka adalah meremehkan kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran, meremehkan orang-orang yang ya mengikuti kebenaran, orang-orang yang melakukan kebenaran diremehkan, dihinakan. Ya, begitu. Ya, oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari mereka-mereka ini, jangan sampai ikut-ikutan ya mereka yang meremehkan atau meninggalkan kebenaran. Ya, bahkan menghina ya atau meremehkan orang-orang yang mengikuti ya kebenaran, supaya kita tidak terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau Allah sudah murka, semuanya akan kena. Nah, kita tidak ingin untuk mendapatkan murka Allah, maka jangan ikut-ikutan mereka
yang meremehkan dan meninggalkan kebenaran serta meremehkan orang-orang yang melakukan kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita mengetahui beberapa tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, sebaiknya kita mengetahui tanda-tanda orang-orang yang berusaha untuk mengikuti kebenaran, mengikuti sunnah. Yang pertama, berusaha untuk ittiba'ud dalil, mengikuti dalil. Yang namanya ahlu sunnah berusaha untuk mengikuti dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Sementara ahlul bid'ah wal ahwa itu meninggalkan dalil, meninggalkan kebenaran. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah atau lewat lisan Rasulnya. Maka ahlu sunnah mengikuti dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Sebaliknya ahlul bid'ah wal ahwa, para pengikut hawa nafsu, itu menolak dalil, tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian yang namanya ahlu sunnah itu adalah memuliakan sunnah, melestarikan sunnah dan menghormati orang-orang yang melakukan sunnah. Berbeda dengan orang-orang ahlul bid'ah wal ahwa, mereka membenci orang-orang yang melakukan sunnah, meremehkan, dan juga memusuhi, bahkan memberikan lakop-lakop supaya orang lari daripadanya. Ahlu sunnah berusaha untuk memuliakan sunnah, memuliakan orang-orang yang melakukan sunnah, dan menghormati mereka. Selalu yang ketiga adalah yang namanya ahlu sunnah adalah dekat dengan ulama-ulamanya. Artinya dalam majelis yang namanya ahlu sunnah berusaha untuk menyandarkan perkataan-perkataan para ulamanya. Jadi bukan menurut pendapatnya dia atau pendapatnya falsafah ini, enggak. Tapi disandarkan kepada para ulama-ulama min ahli sunnah. Atau di atasnya yaitu para imam-imam kaum muslimin, terutama ashabul madhahibil arba'ah, pemilik madhab yang 4. Maka berbahagialah kalau orang mengikuti suatu masalah yang ada ulamanya. Ada ulamanya. Di samping dalil ada ulamanya. Maka ini yang namanya ahlu sunnah. Kemudian yang selanjutnya yang namanya ahlu sunnah, selain dekat dengan ulama-ulamanya, mereka berusaha untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Kaum muslimin, terutama yang datang ke majelis ilmu, dihormati, dimuliakan, ataupun mereka yang tidak ada di situ, tidak dicaci maki, menjaga lisannya. Karena orang-orang muslim kehormatannya agung. Sebagaimana yang sudah kita ketahui. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
ya berdiri di depan Ka'bah dan mengatakan, wahai Ka'bah, sesungguhnya engkau mulia di sisi Allah, dan sesungguhnya kehormatan kaum muslimin lebih mulia darimu di sisi Allah. Ya, ini menunjukkan yang namanya ahlu sunnah memuliakan dan menghormati ya kehormatan kaum muslimin. Beda dengan orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, suka merendahkan, meremehkan, dan juga menghinakan ya ahlu sunnah, yang menyakiti mereka, ya memusuhi mereka, membenci mereka, dan seterusnya. Baiklah, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin ya dan muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya selalu ya memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya, sekali lagi ya, kita setelah mengenal ya mereka-mereka para pengikut hawa nafsu dan berusaha untuk menghindarinya, ya, dan juga mengetahui ya ahlu sunnah ya, supaya kita bisa ikut ya mereka, karena ini adalah ya kesempurnaan di dalam meniti jalan, ya kesempurnaan di dalam meniti jalan, mengetahui kebenaran ya dan mengetahui lawannya, mengetahui sunnah, mengetahui juga tentang bid'ah, mengetahui tauhid, mengetahui juga tentang ya syirik, ya itu ya. Jadi termasuk kesempurnaan di dalam meniti jalan kebenaran. Begitu juga ya, mudah-mudahan ya kita bisa untuk meniti jalan ahlu sunnah wal jamaah dan menghindari mereka-mereka. Oleh karena itu, jangan sering-sering duduk mereka, jangan mengagungkan kitab-kitab mereka, ya jangan terlibat sesuatu dengan mereka yang akhirnya kita jadi terpengaruh ya atau terkena syubhat ya mereka. Karena tadi sudah diingatkan perkataan Imam Az-Zahabi, asy-syubuhatu khattafah wal qulubu dhaifah. Yang namanya syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir, sementara yang namanya hati itu lemah. Ya, oleh karena itu ya berhati-hati di dalam ya memilih jalan, di dalam mengambil ilmu. Itu adalah jalan yang baik ya untuk bisa menghindari pengikut hawa nafsu. Ya, yaitu seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, begitu juga ya para sahabat setelah terjadinya fitnah ya pembunuhan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka ahlul hadis mengatakan lam yakun yas'aluna anil isnad. Ya, mereka ya sebelumnya tidak bertanya tentang isnad. Falamma waqa'atil fitnah, maka tatkala terjadi fitnah ya nadharu ila ahlil hadis, mereka melihat ya meneliti ahlul hadis, fayakhuduna minhum, maka mereka mengambil ilmu dari mereka. Ya, wa yang duruna ila ahlil bidah, dan mereka yang melihat kepada ahlul bidah, ya, kemudian fala ya'khuduna minhum, mereka tidak akan mengambil ilmu dari mereka, ya, dari ahlul bidah. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, ya, mudah-mudahan kita ya bisa mencerna dan memahami, istiqomah ya di dalam mengambil ilmu kepada ahlus sunnah, ya, dan juga menghindari dari orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya ditunjukkan jalan yang benar, ya, dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu istiqomah di atas sunnah dan dihindarkan dari mereka-mereka para pengikut hawa nafsu. Demikian
Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mencerna dan memahaminya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.